Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin ibu kota negara Indonesia yang baru yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Ibu Kota Negara IKN. Penasaran? Yuk simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang IKN yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama sejarah yang satu ini, hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Sejarah Ibu Kota Negara Indonesia melalui berbagai periode mencerminkan perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di negara ini. Berikut adalah perjalanan sejarah Ibu Kota Negara Indonesia. 1. Era kerajaan dan kolonial sebelum 1945. Sebelum Indonesia merdeka, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan dan koloni yang memiliki ibu kota masing-masing. Pada zaman kerajaan, setiap wilayah memiliki pusat pemerintahan dan ibu kota yang berbeda, seperti Majapahit. Pusat pemerintahan Majapahit berada di Trowulan, yang kini terletak di Jawa Timur. Mataram. Kerajaan Mataram memiliki ibu kota di daerah Kota Gede, Yogyakarta, dan kemudian berpindah ke Kartasura, Jawa Tengah. Koloni Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, Batavia, sekarang Jakarta, menjadi ibu kota dari Hindia Belanda. Batavia dipilih sebagai pusat administrasi kolonial karena lokasinya yang strategis dan berkembang menjadi kota pelabuhan yang penting. Jakarta menjadi simbol kekuasaan Belanda di Asia Tenggara. Kedua periode kemerdekaan 1945 sampai 1949. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Jakarta tetap menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru merdeka. Namun pada masa awal kemerdekaan, terjadi ketegangan politik antara pemerintah Indonesia dan Belanda yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Pemerintahan darurat 1948 sampai 1949. Selama periode agresi militer Belanda, ibu kota Indonesia sempat dipindahkan ke Yogyakarta untuk sementara waktu, sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia berada di Yogyakarta pada 1948 hingga 1949, ketika akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar KMB. Pada 27 Desember 1949. 3. Jakarta sebagai ibu kota 1949 sekarang. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui pada 1949, Jakarta kembali ditetapkan sebagai ibu kota negara. Jakarta, yang sebelumnya merupakan kota yang memiliki nilai historis tinggi sebagai pusat kolonial, terus berkembang menjadi pusat administrasi, ekonomi, dan budaya negara. Pembangunan Jakarta menjadi ibu kota semakin pesat pada era Orde Baru, 1966 sampai 1998, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, dengan pembangunan berbagai infrastruktur dan gedung-gedung tinggi, menjadikannya sebagai salah satu kota terbesar di dunia. Jakarta juga menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan Indonesia. 4. Masalah di Jakarta. Namun, seiring berjalannya waktu, Jakarta menghadapi berbagai masalah serius, seperti kemacetan, lalu lintas yang padat dan kemacetan menjadi masalah utama di Jakarta. Banjir. Jakarta juga sering dilanda banjir, terutama akibat penurunan permukaan tanah yang parah. Polusi. Kualitas udara di Jakarta semakin buruk, yang menjadi ancaman bagi kesehatan warga. Kepadatan penduduk. Jakarta menjadi salah satu kota terpadat di dunia, dengan jutaan orang tinggal di ibu kota ini. Kelima, rencana pemindahan ibu kota 2020 sampai 2025. Karena masalah-masalah tersebut, pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur
dengan wilayah Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi yang dipilih. Proyek ini dikenal dengan nama IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta, mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa, serta menciptakan ibu kota yang lebih ramah lingkungan, modern, dan tahan bencana. Pembangunan IKN Nusantara diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa tahap, dengan target awal dimulai pada tahun 2024. 6. Masa depan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Diharapkan IKN Nusantara akan menjadi simbol kemajuan, keberlanjutan, dan pemerataan pembangunan di Indonesia, sekaligus mengatasi masalah yang ada di Jakarta. Dengan perencanaan yang matang, IKN diharapkan menjadi kota masa depan yang lebih nyaman, berkelanjutan, dan lebih efisien. Secara keseluruhan, sejarah ibu kota negara Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari masa kerajaan hingga kemerdekaan, dengan Jakarta sebagai simbol negara, dan kini menuju perubahan besar dengan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Letak geografis ibu kota negara, IKN Nusantara terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di 2 kabupaten, yaitu Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara, yang berada di Pulau Kalimantan. Berikut adalah beberapa detail tentang letak geografis IKN. 1. Posisi geografis. Secara administratif, IKN terletak di Kalimantan Timur, yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan di sebelah selatan, Kalimantan Utara di sebelah utara, serta Selat Makassar di sebelah barat. Akses ke laut, IKN Nusantara juga relatif dekat dengan pelabuhan besar di Balikpapan, yang berada sekitar 50 km dari lokasi IKN. Ini memudahkan akses transportasi laut dan penghubung antar wilayah. Kedekatannya dengan kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, juga memberikan keuntungan dari segi kemudahan transportasi dan logistik. 2. Topografi dan lingkungan. IKN Nusantara berada di wilayah hutan tropis dengan kontur tanah yang lebih stabil jika dibandingkan dengan Jakarta yang terletak di pesisir. Wilayah ini juga lebih bebas dari ancaman bencana alam besar seperti banjir besar yang sering terjadi di Jakarta. Dengan kedekatannya dengan garis khatulistiwa, IKN Nusantara memiliki iklim tropis yang cenderung panas dan lembab sepanjang tahun. Hal ini juga mendukung pengembangan kota hijau dan ramah lingkungan yang diinginkan oleh pemerintah. 3. Ketersediaan sumber daya alam. Letaknya di Kalimantan, sebuah pulau yang kaya akan sumber daya alam, memberikan keuntungan tersendiri bagi IKN. Kalimantan terkenal dengan kekayaan hutan, pertambangan, dan potensi energi terbarukan. Ini memberikan potensi pengembangan yang lebih besar dalam berbagai sektor ekonomi. Keempat, keunggulan geografis. Aksesibilitas IKN terletak di tengah Indonesia, memudahkan distribusi dan konektivitas antar pulau. Keamanan dari bencana alam. Dibandingkan dengan Jakarta yang rawan banjir, IKN lebih aman dari ancaman bencana alam besar seperti tsunami atau gempa bumi. Sumber daya alam. Letak IKN di Kalimantan memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk mendukung pembangunan ibu kota baru ini, terutama dalam sektor energi terbarukan dan pengelolaan hutan. Secara keseluruhan, letak geografis IKN Nusantara sangat strategis dan memberikan banyak potensi untuk pembangunan yang lebih merata di Indonesia. Sumber daya manusia (SDM) yang ada di ibu kota negara IKN Nusantara menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan dan keberhasilan proyek ini. Proyek pemindahan ibu kota ini membutuhkan berbagai jenis SDM yang kompeten di berbagai bidang. Berikut adalah gambaran umum mengenai SDM yang akan terlibat dan dibutuhkan di IKN Nusantara. 1. Pekerja konstruksi dan tenaga ahli. Pembangunan IKN Nusantara akan melibatkan sejumlah besar tenaga kerja di sektor konstruksi dan infrastruktur. Beberapa peran yang diperlukan antara lain, pekerja konstruksi, pembangunan fisik kota termasuk jalan, gedung pemerintahan dan fasilitas lainnya,
memerlukan tenaga kerja terampil di bidang konstruksi, teknik sipil, dan arsitektur. Tenaga ahli dibutuhkan ahli di bidang perencanaan kota, arsitektur, teknik sipil, dan teknik lingkungan untuk merancang dan membangun infrastruktur yang modern dan berkelanjutan. Desainer dan arsitek, IKN Nusantara direncanakan sebagai kota hijau yang ramah lingkungan, sehingga peran desainer dan arsitek sangat penting dalam merancang bangunan yang efisien dan ramah lingkungan. 2. Pemerintah dan aparatur negara, IKN Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Oleh karena itu, banyak aparatur negara, pegawai pemerintah, dan staf administratif yang perlu dipindahkan ke sana, termasuk pejabat pemerintah dan lembaga negara. Pemindahan berbagai lembaga pemerintah ke IKN akan menciptakan kebutuhan bagi pejabat tinggi dan staf pemerintahan untuk menjalankan fungsi pemerintahan pusat. Pekerja administrasi. Selain pejabat tinggi, akan ada juga kebutuhan untuk pegawai administrasi dan tenaga profesional lainnya di bidang hukum, keuangan, dan sumber daya manusia yang akan mendukung jalannya pemerintahan. 3. Tenaga profesional di bidang teknologi dan inovasi. IKN Nusantara direncanakan sebagai kota yang mengutamakan teknologi dan inovasi. Oleh karena itu, sejumlah besar tenaga profesional di bidang teknologi informasi, sistem digital, dan infrastruktur pintar akan diperlukan. Beberapa peran pentingnya antara lain, pengembang teknologi dan inovasi, tenaga ahli dalam bidang teknologi yang dapat membantu menciptakan infrastruktur pintar, termasuk dalam hal pengelolaan data, transportasi cerdas, dan smart city. Teknisi dan spesialis IT. Dibutuhkan para teknisi dan spesialis IT untuk mengelola sistem jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang mendukung sistem kota cerdas di IKN. 4. Tenaga kerja di sektor layanan. Seiring berkembangnya IKN Nusantara, sektor jasa dan layanan juga akan tumbuh, membuka banyak lapangan pekerjaan baru, seperti pekerja layanan publik, pekerja yang terlibat dalam penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik. Pendidikan dan kesehatan. Diperlukan tenaga pendidik, guru, tenaga medis, dan profesional di sektor kesehatan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang tinggal di IKN. 5. Sumber daya manusia lokal. Salah satu tujuan dari pemindahan ibu kota adalah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memberdayakan SDM lokal. Banyak warga setempat di Kalimantan Timur diharapkan dapat terlibat dalam pembangunan IKN, baik sebagai tenaga kerja langsung maupun sebagai bagian dari sektor bisnis yang berkembang. Oleh karena itu, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal akan menjadi bagian penting dari proyek ini. Pelatihan keterampilan. Untuk memastikan bahwa masyarakat lokal siap bekerja di berbagai sektor, termasuk konstruksi, teknologi, dan layanan publik, program pelatihan keterampilan akan diadakan untuk meningkatkan kualitas SDM setempat. 6. Wirausahawan dan pelaku bisnis. Sektor ekonomi dan bisnis akan berkembang pesat di sekitar IKN, menciptakan peluang bagi wirausahawan dan pelaku usaha untuk membuka berbagai jenis usaha. Peran ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung ibu kota baru. Beberapa sektor yang berkembang pesat diantaranya adalah penyedia barang dan jasa, pengusaha yang dapat menyediakan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kota baru, mulai dari bahan bangunan hingga layanan konsumen. Startup dan bisnis teknologi. Peluang bisnis akan semakin besar di sektor teknologi dengan pengembangan berbagai layanan dan produk inovatif untuk kota pintar. 7. Pendidikan dan riset. IKN Nusantara diharapkan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan riset. Oleh karena itu, perguruan tinggi, lembaga riset, dan tenaga pendidik akan memainkan peran penting dalam pengembangan SDM di kota ini. Dengan banyaknya lembaga pendidikan yang direncanakan untuk dibangun, SDM yang terlibat di sektor ini akan berfokus pada pendidikan tinggi.
universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang akan mengembangkan SDM yang terampil di berbagai bidang, terutama yang mendukung pembangunan ibu kota baru. Lembaga penelitian dan pengembangan. Berbagai lembaga riset akan berfokus pada teknologi, lingkungan, dan pengelolaan kota pintar yang memerlukan tenaga ahli dan peneliti. Dalam pengembangan IKN Nusantara, SDM yang terlibat akan sangat beragam dan dibutuhkan di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, pemerintahan, teknologi, hingga sektor bisnis dan layanan publik. Pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat membuka banyak peluang kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempercepat perkembangan SDM berkualitas di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Proses pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara adalah sebuah proyek besar dan kompleks yang direncanakan akan dilakukan dalam beberapa tahap. Proyek ini tidak hanya melibatkan pembangunan fisik infrastruktur kota, tetapi juga merancang sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang berkelanjutan. Berikut adalah tahapan utama yang terlibat dalam proses pembangunan IKN Nusantara. 1. Perencanaan awal 2019 sampai 2020. Proses pembangunan IKN dimulai dengan tahap perencanaan yang sangat rinci. Beberapa langkah utama dalam tahap ini meliputi penentuan lokasi. Pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru diumumkan pada Agustus 2019. Setelah itu, wilayah yang terpilih adalah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Perencanaan desain dan master plan. Pihak pemerintah bekerja sama dengan para ahli perencana kota, arsitek, dan insinyur untuk merancang desain IKN. Rancangan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, perumahan, pemerintahan, hingga konsep smart city dan kota hijau yang ramah lingkungan. Penyusunan anggaran, pembiayaan pembangunan IKN menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan melalui perencanaan anggaran yang matang, baik dari APBN, investasi swasta, dan kerja sama internasional. 2. Pembangunan infrastruktur awal 2021 sampai 2024. Pembangunan fisik IKN Nusantara dimulai dengan pembangunannya yang mencakup infrastruktur dasar dan fasilitas umum. Tahap ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar, jalan raya, dan jembatan, pembangunan jalan utama yang menghubungkan IKN dengan kota-kota besar di Kalimantan dan Indonesia, seperti Balikpapan dan Samarinda, transportasi publik, perencanaan dan pembangunan sistem transportasi massal, seperti kereta cepat, bus, atau transportasi lainnya, untuk mempermudah akses warga IKN fasilitas listrik, air, dan telekomunikasi. Penyediaan pasokan listrik, air bersih, serta pengembangan jaringan telekomunikasi yang kuat untuk mendukung keberlanjutan kota. Pengadaan tanah dan relokasi. Proses pembebasan lahan dan relokasi penduduk di sekitar wilayah IKN menjadi langkah awal yang penting, mengingat sebagian besar wilayah ini merupakan daerah hutan dan lahan yang belum dikembangkan. Konstruksi gedung pemerintahan. Pembangunan gedung-gedung pemerintahan, seperti gedung presiden, kantor kementerian, dan lembaga negara yang akan dipindahkan dari Jakarta ke IKN. Pembangunan gedung-gedung ini diharapkan selesai dalam beberapa tahun pertama. 3. Pembangunan kota dan pengembangan sumber daya manusia 2024 sampai 2030. Pada tahap ini, fokus utama adalah memperluas pembangunan kota dan mempersiapkan SDM yang akan mendukung keberlanjutan IKN. Perumahan dan kawasan industri, pembangunan perumahan untuk pegawai pemerintahan, pekerja, serta masyarakat umum yang akan tinggal di IKN. Selain itu, pengembangan kawasan industri dan pusat-pusat komersial juga diperlukan untuk mendukung ekonomi IKN. Pengembangan sumber daya manusia, memastikan adanya pendidikan dan pelatihan bagi penduduk lokal dan pekerja yang terlibat dalam proyek ini. Ini termasuk pelatihan keterampilan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, teknologi, dan sektor lainnya. Pembangunan infrastruktur publik. Pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, pusat kebudayaan, dan ruang terbuka hijau
Kota IKN diharapkan menjadi kota yang berkelanjutan dengan banyak ruang terbuka untuk menjaga kualitas hidup penghuninya. Pengembangan teknologi dan smart city. IKN akan dibangun dengan konsep smart city yang melibatkan teknologi canggih untuk mengelola sistem perkotaan, termasuk pengelolaan lalu lintas, energi, dan air secara efisien. Teknologi ini akan menjadi bagian penting dari pembangunan kota. 4. Pemindahan pemerintahan dan pemukiman 2030-2035. Pada fase ini, pemerintahan Indonesia secara bertahap akan dipindahkan ke IKN Nusantara. Beberapa langkah dalam fase ini adalah relokasi pegawai pemerintah, pemindahan lembaga-lembaga pemerintahan dari Jakarta ke IKN, termasuk Departemen Pemerintahan, kantor kementerian, dan lembaga-lembaga negara. Relokasi pegawai negeri sipil, PNS, yang ada juga akan dilakukan secara bertahap. Pengalihan fungsi administrasi. Beberapa fungsi administrasi negara yang saat ini terpusat di Jakarta akan dipindahkan ke IKN. Pembangunan sistem pemerintahan yang efisien di ibu kota baru ini akan diperhatikan untuk memastikan kelancaran administrasi. Pembangunan kawasan pemukiman. Di samping pembangunan fasilitas pemerintahan, pembangunan kawasan pemukiman untuk para pegawai dan masyarakat juga akan dilakukan pada tahap ini. Kota IKN akan memiliki perumahan yang nyaman, fasilitas umum, serta ruang hijau yang luas. 5. Penyelesaian dan optimalisasi 2035 sampai 2040. Pada tahap ini, IKN Nusantara diharapkan telah berfungsi penuh sebagai ibu kota negara baru Indonesia. Beberapa langkah dalam tahap ini meliputi optimalisasi infrastruktur. Infrastruktur yang ada akan terus diperbaiki dan dioptimalkan, termasuk pengembangan teknologi dan sistem transportasi yang lebih canggih, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peningkatan layanan publik. Layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan akan terus ditingkatkan untuk memastikan kualitas hidup yang baik bagi warga kota. Pengembangan ekonomi. IKN akan terus dikembangkan sebagai pusat ekonomi dengan berbagai peluang bisnis, industri, dan sektor teknologi yang semakin berkembang. 6. Pembangunan berkelanjutan dan pemeliharaan 2040 dan seterusnya. Setelah IKN Nusantara mencapai tahap pembangunan yang optimal, fokus utama akan beralih pada pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini melibatkan pengelolaan lingkungan. IKN diharapkan menjadi kota yang ramah lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah yang efisien, penggunaan energi terbarukan, dan penghijauan yang berkelanjutan. Inovasi teknologi. Terus-menerus berinovasi dalam hal teknologi kota pintar dan adaptasi terhadap perubahan zaman untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota modern yang siap menghadapi tantangan masa depan. Proses pembangunan IKN Nusantara adalah sebuah proyek jangka panjang yang melibatkan banyak aspek, mulai dari perencanaan dan pembangunan infrastruktur dasar, hingga pengembangan ekonomi dan pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dalam hal pendanaan, logistik, dan keberlanjutan, pembangunan IKN Nusantara berpotensi membawa perubahan besar bagi Indonesia dengan memberikan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan menciptakan ibu kota yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Dalam pembangunan ibu kota negara, IKN Nusantara, sejumlah fasilitas dan bangunan akan dirancang untuk mendukung fungsi ibu kota baru ini, baik sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, sosial, maupun budaya. IKN Nusantara akan menjadi kota cerdas, smart city yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa fasilitas dan bangunan utama yang akan ada di IKN. 1. Gedung pemerintahan. Sebagai pusat pemerintahan negara, IKN Nusantara akan memiliki berbagai gedung pemerintahan yang penting untuk menjalankan fungsi negara. Beberapa gedung utama yang direncanakan di antaranya: Gedung Presiden, sebagai tempat tinggal dan kantor resmi Presiden Republik Indonesia. Gedung ini akan menjadi simbol pusat pemerintahan negara.
Kantor kementerian. Setiap kementerian akan memiliki kantor di IKN yang akan dipindahkan dari Jakarta. Misalnya, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Infrastruktur. Lembaga negara. Beberapa lembaga negara seperti DPR, BPK, KPK, dan lembaga lainnya akan memiliki kantor di IKN Nusantara. Gedung Parlemen, DPR. Gedung untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan dibangun untuk mendukung proses legislasi di pusat pemerintahan yang baru. Kedua, kawasan ekonomi dan bisnis. IKN Nusantara akan memiliki berbagai kawasan yang dirancang untuk mendukung perkembangan ekonomi dan bisnis. Ini termasuk kawasan pusat bisnis. Kawasan ini akan menjadi pusat ekonomi dengan gedung-gedung perkantoran, pusat perdagangan, dan industri. Kawasan ini dirancang untuk mendukung investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kawasan industri. Kawasan yang akan mendukung sektor industri, terutama yang berbasis teknologi, manufaktur, dan inovasi. Kawasan startup dan teknologi. Sebagai kota cerdas, IKN Nusantara akan memiliki kawasan yang dikhususkan untuk pengembangan teknologi dan startup, tempat yang mendukung inovasi dan kolaborasi. 3. Fasilitas pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan IKN Nusantara, dan sejumlah fasilitas pendidikan akan dibangun, termasuk universitas dan perguruan tinggi. IKN Nusantara akan menjadi pusat pendidikan tinggi dengan berbagai universitas dan institut teknologi terkemuka yang mendukung pengembangan SDM dan penelitian. Sekolah dan pendidikan dasar. Selain universitas, sekolah-sekolah dasar hingga menengah juga akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk IKN. Pusat riset dan inovasi, fasilitas penelitian di berbagai bidang seperti teknologi, lingkungan, dan kesehatan akan dibangun untuk mendukung riset dan inovasi yang berkelanjutan. Fasilitas kesehatan keempat. IKN Nusantara akan menyediakan fasilitas kesehatan yang modern dan terintegrasi untuk mendukung kualitas hidup masyarakatnya. Beberapa fasilitas kesehatan yang direncanakan meliputi rumah sakit utama, rumah sakit rujukan dengan fasilitas medis lengkap yang akan memberikan pelayanan kesehatan tingkat tinggi, pusat kesehatan masyarakat, puskesmas, fasilitas untuk pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yang akan tersebar di berbagai wilayah IKN. Klinik dan apotek juga akan tersedia klinik-klinik kecil dan apotek untuk kebutuhan sehari-hari. Fasilitas transportasi kelima. IKN Nusantara direncanakan untuk memiliki sistem transportasi yang modern dan efisien, yang meliputi jaringan jalan dan jembatan, jalan raya dan jembatan yang menghubungkan IKN dengan kota-kota terdekat seperti Balikpapan dan Samarinda, serta jalan nasional untuk mendukung konektivitas antar wilayah. Transportasi massal. Sistem transportasi umum yang canggih seperti kereta cepat, bus, dan angkringan yang memungkinkan mobilitas yang efisien di dalam kota. Bandara internasional. Bandara internasional untuk memudahkan konektivitas internasional dan domestik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. 6. Fasilitas ruang terbuka hijau IKN Nusantara akan dibangun dengan konsep kota hijau yang mengutamakan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Beberapa fasilitas yang mendukung hal ini antara lain, taman dan ruang terbuka hijau. Banyak taman kota dan ruang terbuka hijau akan dibangun yang berfungsi untuk rekreasi dan memperbaiki kualitas udara di kota. Taman ekosistem. Beberapa area akan dikembangkan sebagai taman ekosistem untuk menjaga keberagaman hayati dan menjadikan kota ini ramah lingkungan. Sistem pengelolaan sampah dan air. Sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan pengelolaan air yang efisien untuk mendukung keberlanjutan kota. 7. Fasilitas keamanan dan ketertiban. Untuk memastikan keamanan dan ketertiban, IKN Nusantara akan dilengkapi dengan kantor kepolisian dan TNI,
pusat pengamanan yang akan memastikan ketertiban umum dan perlindungan terhadap warga negara dan properti di kota ini. Sistem keamanan cerdas, penggunaan teknologi untuk memantau dan menjaga keamanan di seluruh kota, termasuk kamera pengawas, CCTV, dan sistem deteksi dini. 8. Fasilitas hiburan dan budaya. Sebagai ibu kota baru, IKN Nusantara juga akan memiliki berbagai fasilitas hiburan dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Pusat seni dan budaya, gedung seni, teater, dan galeri yang akan mendukung pengembangan seni dan budaya lokal dan nasional. Tempat rekreasi dan mall, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, mall, dan fasilitas rekreasi untuk warga kota dan wisatawan. Stadion dan lapangan olahraga. Untuk mendukung kegiatan olahraga, IKN Nusantara akan memiliki stadion besar dan fasilitas olahraga lainnya. 9. Fasilitas perdagangan dan pusat belanja. IKN Nusantara juga akan menjadi pusat perdagangan dan konsumsi yang baru. Fasilitas ini termasuk pasar tradisional dan modern, pasar-pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, baik pasar tradisional maupun pusat belanja modern. Area perbelanjaan dan mall, kawasan komersial yang akan berkembang pesat dengan keberadaan pusat perbelanjaan dan outlet internasional. 10. Fasilitas perhotelan dan wisata IKN Nusantara akan berfungsi sebagai salah satu destinasi wisata dan tempat tinggal, sehingga akan dibangun berbagai fasilitas pariwisata dan perhotelan, seperti hotel dan resort. Berbagai hotel, resort, dan akomodasi lainnya akan dibangun untuk mendukung wisatawan domestik dan internasional. Destinasi wisata alam, mengingat lokasi IKN yang berada di Kalimantan, yang kaya akan keindahan alam, akan dikembangkan berbagai destinasi wisata alam untuk menarik wisatawan. Fasilitas dan bangunan yang akan ada di IKN Nusantara dirancang untuk menciptakan ibu kota yang modern, berkelanjutan, dan efisien. Dengan adanya berbagai gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, ruang terbuka hijau, dan berbagai fasilitas hiburan dan budaya, IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi kota yang nyaman untuk dihuni dan memiliki kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya. Semua fasilitas ini akan dibangun dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dan teknologi canggih, menjadikan IKN Nusantara sebagai kota masa depan yang siap bersaing di tingkat global. Proyek pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Nusantara di Kalimantan Timur adalah langkah besar yang penuh ambisi dan harapan untuk menciptakan kota masa depan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Dengan tujuan pemerataan pembangunan di luar Jawa, IKN diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada Jakarta dan menciptakan pusat pemerintahan yang lebih ramah lingkungan dan berbasis teknologi canggih. Beberapa keuntungan utama dari pemindahan ibu kota ini antara lain, meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia, khususnya di kawasan Kalimantan dan Indonesia bagian timur, membentuk kota berkelanjutan dengan konsep Smart City yang fokus pada pengelolaan energi, transportasi, dan sampah secara efisien. Mengurangi kepadatan dan masalah lingkungan di Jakarta, seperti kemacetan dan polusi, serta menawarkan kualitas hidup yang lebih baik. Menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor baru seperti industri hijau dan teknologi. Namun, proyek ini juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Biaya yang sangat besar dan ketergantungan pada anggaran pemerintah bisa menjadi kendala besar dalam jangka panjang. Dampak lingkungan dari pembangunan besar-besaran di hutan Kalimantan dapat merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Relokasi dan penyesuaian sosial masyarakat yang terlibat dalam pemindahan ke IKN memerlukan perencanaan matang agar tidak menimbulkan masalah sosial atau konflik. Keterbatasan infrastruktur awal dan risiko bencana alam yang perlu diperhitungkan dalam desain kota ini. Secara keseluruhan, IKN Nusantara berpotensi menjadi kota yang mengedepankan keberlanjutan dan inovasi, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan untuk mengelola tantangan yang ada,
baik dari sisi pembiayaan, pembangunan infrastruktur, maupun dampak sosial dan lingkungan. Jika dikelola dengan baik, IKN dapat menjadi model kota masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.